supaya kita bisa menjadi imam yang memberi harapan, bukan harapan palsu, bukan hoplos, apalagi PHP. Terima kasih Maksi dan Eman. Oke, ini sepercik dari kebersamaan bersama Bapak Uskup Pembina. Ini wajah para pengurus Unindo edisi atau produk Munas Mataloko. Ada 3 orang Bapak Uskup Pembina, ada Uskup Semarang, Uskup Agung Semarang, Uskup Agung Pontianak, Uskup Sorong, dan Uskup Ruteng. Jadi kalau kami rapat di Jakarta, mereka selalu diundang untuk menghadiri rapat, mendengarkan bagaimana Unindo punya perjalanan dan apa harapan dan masukan mereka setelah mendengar beberapa input, termasuk OGF yang sudah dibuat. Karena Bapak Uskup pun seperti kata Romo Max, itu menjadikan OGF sebagai maskot untuk Unindo, Unio Indonesia. Jadi OGF itu menu utama dari persaudaraan dan kebersamaan kita. Nanti kita lihat memang mengapa dan untuk apa ini OGF perlu selain statuta yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Maksi. Nah, kepengurusan ini juga mencakup Nusantara, mempertimbangkan seluruh regio mulai dari paling timur sampai paling barat, supaya ada konektivitas antara imam se-Indonesia yang sejauh ini dari data 5 Februari 2025 itu seperti ini kecil sekali. Tapi jumlahnya sudah 2.637 imam diosesan se-Indonesia. Sampai-sampai Monsinyur Agus Guyon begini ke Romo Maksi waktu menghadiri upacara perak uskupnya di Pontianak. Kau penting untuk datang karena kau punya lebih banyak imam daripada saya Uskup Agung di Pontianak. Ya kalau dihitung dia punya imam di Kuskupan ada berapa? Romo Maksi punya 2.637 anggota. Bandingkan dengan kongregasi sebesar apapun di Indonesia, mampu nggak mencapai angka itu? Itulah hebatnya Unindo, kan? Nah, dan kita tidak akan pernah tahu kalau kita sudah sebesar dan sebanyak itu kalau kita tidak berkumpul mulai dari tingkat regio sampai tingkat nasional. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa waktu Paus datang, Ketua Unindo didaulatkan untuk berbicara di depan Paus. Dan ini baru terjadi dan mungkin tidak akan terjadi lagi ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Maksi, itu semua buah dari ketika Unio itu semakin eksis dan tampak di dunia. Dulunya memang kita agak tersembunyi karena kepengurusan Unio itu selalu berbarengan dengan kalau tidak salah satu sekretaris eksekutif komisi di KBI. Pokoknya join dengan tugas di KBI. Tapi sejak Munas Mataloko kita bikin supaya Unindo itu otonom dan tidak lagi rangkap. Karena rangkap mengandung konsekuensi, kita tidak fokus untuk kegiatan Unindo. Sehingga para Romo bisa lihat kenapa Unindo beberapa tahun terakhir ini agak moncreng. Karena memang kita punya ketua dan kepengurusan yang tidak lagi bergabung dengan kepengurusan di KBI. Dan sebelum ini saya itu di Unio itu sudah bergerak sekitar belasan tahun sudah, sejak jadi sekretaris, jadi ketua 2 kali periode di Denpasar, sekarang masuk di pengurus Unindo Nasional. Itu belum pernah saya tahu setelah ikut beberapa kali Munas juga kalau Unio itu, Unio Indonesia selalu diundang untuk menghadiri rapat presidium KBI. Saya 3 kali ikut Munas tapi tidak pernah tahu kalau itu ada. Tapi setelah baru-baru Romo Maksi menunjukkan kepada kita ada undangan dari KBI untuk Unio Indonesia hadir dalam rapat presidium. Disitulah saya menemukan ternyata Unio itu sangat diperhitungkan di KBI. Dan kenapa diundang? Karena Unio itu sebuah paguyuban yang memang juga besar pengaruhnya. Maka akhir-akhir ini kalau ada kegiatan apapun pasti Unio selalu dilibatkan. Itu bagian dari kebanggaan kita karena eksistensi kita semakin tampak gitu ke dunia. Dan dengan kita buat kegiatan OGF seperti ini, kemarin waktu ngobrol dalam perjalanan dari rumah Unionya PT Bula ke sini bersama Romunus, kita sedikit berbincang tentang kenapa memilih untuk live in. Ya, tujuannya supaya Imam Unio ada di hati umat,
dan umat ada di hati kita para imam Unio. Sehingga OGF kali ini punya warna berbeda dari OGF yang lain karena kita pakai gaya live in. Jadi selalu ada perubahan yang baru. Tepuk tangan dan terima kasih untuk panitia sudah berpikir sejauh itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa perlu kita pahami supaya kita ini pulang sebagai martir OGF. Untuk juga ke depannya para Romo kalau ada kegiatan OGF bersemangat untuk datang. Seperti sekarang ini sudah lebih banyak dari yang kita buat di Kupang tahun lalu. Dan teman-teman dari ND mengaku ini buah dari kesaksian ketika mereka pulang, mereka bercerita tentang asiknya OGF dan perlu untuk diikuti para Romo. Nah, ini beberapa contoh OGF. Ini yang terakhir dari tingkat nasional. Kalau gambar yang sebelah sana itu di Bumi Sili Asih Bandung, itu menghadirkan para Romo imam usia 10 sampai 25 tahun. Tapi juga ada yang dihadiri oleh 10 tahun ke bawah, bahkan 37 tahun. Tapi tidak apa-apa, makin beragam, makin asik untuk memperkaya para imam dalam bercerita. Dan itu temanya tentang spiritualitas dan profesionalitas imam diosesan. Saya sendiri juga selama ini tidak terlalu paham itu apa itu profesionalitas imam, bagaimana spiritualitas itu penting untuk seorang punya profesi. Baru waktu di situ baru saya paham setelah jadi imam 19 tahun. Oh, lama sekali ya. Soalnya kita imam yang tidak terlalu gencar dengan program OGF. Jadi begini-begini saja. Kita bersyukur generasi kamu yang muda ini disepuh dan disentuh sama kegiatan OGF seperti ini. Nah, itu yang paling atas ketika saya menghadiri OGF untuk Regio Sumatera yang dihadiri oleh beberapa keuskupan di sana dan yang hadir juga 10 sampai 25. Bayangkan waktu itu peserta mereka 81 orang. Banyak sekali. Dan rame. Apa yang mereka bicarakan, mereka undang bapak-bapak uskup untuk berbicara ulang tentang karya pastoral mereka, kan ongoing formation. Sedangkan yang di bagian bawah kiri itu waktu ikut OGF MAM yang tadi juga sudah ditampilkan oleh Romo Max. Karena waktu itu waktu pembukaan saya datang, waktu penutupan Romo Max yang datang, mencakup Manado, Ambon, Makassar, dan yang sekarang ini yang sedang kita ikuti. Jadi sejauh ini dalam kepengurusan kami sudah ada 2 OGF tingkat nasional dan sudah ada banyak OGF tingkat regio. Sampai-sampai ada yang kewalahan, ngapain apa nih? Kita di kepengurusan ya malah kewalahan, OGF ini terlalu banyak. Lalu kita Romo Maksi bilang, itulah yang utama dari keberadaan kita. Sukseskan OGF karena itu amanat dari Munas. Jadi kita bersyukur karena OGF-nya sudah hidup dan kita berharap untuk tetap hidup. Yang penting harapannya spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Bacaan kedua hari Minggu kemarin kan pasti kita semua masih ingat karena kita pasti siap khotbah. Nah, ini yang nyata dari apa itu OGF supaya juga membuat kita merasa OGF itu berharga untuk imamat kita dari selain beberapa penjelasan statuta tadi. Nah, kita hanya bertolak pada istilah gini ya. Ongoing, ada istilah on. On artinya kita lihat knop-knop atau apa nih saklar-saklar itu ada on off-nya. Kalau di on berarti nyala atau hidup. Kalau di off mati. Imamat kalau di off mati, kalau di on nyala. Maka on pertama nyalakan. Lalu going itu sedang berjalan. Jadi ongoing artinya nyalakan lalu kita berjalan. Maka konsekuensinya imamat kita itu ada dalam OTW, on the way, tidak akan pernah sampai di tujuan. Dan bukan on top, kita kan bukan cari top dan popularitasnya. Kata Mother Teresa kan, yang paling penting itu setia bukan sukses. Kita dipanggil untuk setia bukan untuk sukses. Tapi di balik kesetiaan pasti ada kesuksesan kan. Tapi orang yang sukses belum tentu setia. Banyak kan para Romo yang kemudian sukses belum tentu setia. Dan ini saya rasa kalau ada yang pernah dengar khotbahnya Bapak Uskup Hilarius Datus Lega waktu kehabisan imam di Sorong, dia bilang, Romo-romo kalau jadi imam jangan sombong, baru dikirim studi sedikit sudah mulai gayanya minta ampun dan kalah lagi uskup dia punya tingkah. Tuh. Apalagi kalau sudah populer. Jadi kita itu tujuannya bukan cari popularitas tapi OTW, on the way. Dan kemarin ternyata Romo Kristanto ya narasumber tentang spiritualitas waktu kita OGF di Bandung menyatakan bahwa spiritualitas Imam Projo itu OTW. Kita tidak punya spiritualitas yang pasti, tapi kita menemukan itu dalam perjalanan karya pastoral sebagai imam. Makanya OGF itu penting karena
ketika kita berjalan, kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya pikir Romo Maksi sekarang 25 tahun, tidak dari ketika usia sama seperti kita, pasti belum tentu menemukan apa itu imam. Tapi dalam perjalanan dan proses makin menemukan. Saya sendiri juga menemukan itu dalam perjalanan. Dan keistimewaan imam itu saya temukan waktu ikut OGF di Kupang tahun lalu, ketika Romo Okto itu menyampaikan begini, pada Romo kamu masih muda, ingat kita itu merayakan misa, bukan melaksanakan misa. Saya pikir benar ya, kadang kita melaksanakan misa kejar target, misalnya harus setengah jam atau 45 menit, tapi kita lupa itu perayaan. Maka jangan baca misa, tapi merayakan misa. Apa yang kamu baca perlu kamu paham, sadar, dan jiwai. Itu kan kadang-kadang kita baca-baca yang penting cepat. Sehingga kalau di kota besar, yang paling laris adalah imam yang paling cepat buat misa. Yang tidak cepat, orang tidak mau kejar. Kenapa? Waktu lebih penting dari perayaan. Tapi kan kita tidak menjadi imam untuk waktu, tapi untuk perayaan. Untuk saya, ketika OGF tahun lalu baru saya mengerti dan memahami itu. Sehingga saya pulang, saya misa itu nikmati betul. Saya tidak mau keburu waktu lagi, biar umat dia jam terus, tidak apa-apa. Yang penting kan kita enjoy dengan misa. Terus on juga, on target, bukan cuma pada shot on target. Untuk yang mencintai sepak bola kan pasti paham istilah ini. On target dan shot on target. Kita itu punya target yang jelas, bukan hanya menciptakan kesempatan saja. Karena target kita apa? Goal. Ciptakan goal, tujuan. Nah, tujuan kita apa? Kalau memakai istilahnya Bapak Uskup semalam, tujuan kita adalah transformasi diri. Jadi ongoing formation untuk transformation. Kemudian formasi. Formasi itu kan bagaimana kita membentuk diri. Kita percaya dengan istilah Deus incrementum dedit. Saya pakai ini moto Bapak Uskup kita. Allah yang memberi pertumbuhan dalam imamat kita. Sambil juga kita percaya pada fiat voluntas tua. Aku yang adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka yang lebih penting adalah proses, bukan tujuan. Sehingga prinsipnya prosesnya tidak sekali jadi, apalagi instan. Kita kan selalu khotbah dan sinis generasi instan ini. Mungkin ini juga perlu kita ingat khotbah Bapak Uskup Edmund kemarin, bahwa yang sempurna adalah orang yang merasa tidak cukup dengan baca diktat dan tidak cukup dengan pengetahuan yang ada. Itu orang yang sempurna. Dan makanya kenapa yang ikut OGF itu dimasukkan dalam kategori imam yang sempurna, karena dia datang ikut OGF bertolak dari rasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada dan selalu mencukupkan diri dengan datang OGF. Yang tidak sempurna itu adalah yang merasa diri sudah tahu dan sok tahu gitu. Belum tahu banyak tapi seolah-olah sudah tahu semua. Pengalaman saya ikut beberapa OGF ini itu di situ baru saya menemukan bahwa ternyata itu saya banyak tidak tahu jadi imam ini. Walaupun sudah 19 tahun, saya banyak tidak tahu. Karena semakin orang mengajarkan refleksi yang baru, semakin saya menemukan, oh iya ternyata begitu ya. Tapi kalau tidak ikut, tidak mungkin tahu apa yang baru. Makanya kita itu jangan mencintai zona nyaman. Karena kalau kita mencintai zona nyaman, itu yang membuat kita menjadi katak dalam tempurung. Kita rasa kita sudah hebat dengan bunyi besar. Ternyata orang lain tidak tahu. Kemudian itu prosesnya. Sekarang apa itu ongoing formation? Ini cuma media untuk transformasi imamat. Jadi bukan tujuan. Maka tujuan OGF seperti ini pemersatu, mempersatukan kita. Kemarin ada teman dari Surabaya, waktu OGF di Jogja, dia tanya begini, apa tujuan kita OGF nasional? Saya bilang begini, tujuannya supaya kita ikut prinsip negara, NKRI harga mati, dan OGF Indonesia juga harga mati yang perlu disayangi oleh semua imam se-Indonesia. Makanya kita kumpul mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak, kita tidak tahu. Dan ternyata kalau kita berkumpul, punya keasikan dan cerita sendiri. Imam dari Papua dengan ceritanya sendiri, dengan tantangan sendiri. Imam dari Makassar, imam dari Sumatera punya tantangan. Di situ baru kita menemukan, kita merasa, ternyata kami lebih baik dan lebih beruntung dari mereka setelah mendengar cerita mereka. Kadang kita tidak mendengar orang itu dan kita merasa kita itu lebih sulit dari orang lain. Ternyata ada yang lebih sulit dari kita. Jadi itu sarana pemersatu kita buat OGF ini untuk pembentukan berlanjut karena long life education. Ya, ingat kata menjadi itu kan
kepanjangannya menuju jati diri. Maka menjadi imamat adalah media yang OGF adalah media untuk kita menjadi imamat, menuju jati diri imamat dengan transformasi imamat. Maka tujuan OGF yaitu transformasi imamat. OGF bukan buat kita makin menemukan jati diri, sudah ditemukan tapi makin gitu. Kemudian supaya kita itu menjadi alter Christi di dunia yang bukan dunia kita, seperti Romo Herman bilang, kita kan bukan dari dunia, tapi kita ada di dunia, tapi jati diri kita adalah alter Christi, menjadi pribadi Kristus yang lain yang tampak di dunia. Maka tujuan OGF untuk kita makin mencintai dan bahagia dengan imamat. Jadi ingat ini, kita datang OGF ini untuk kita makin mencintai imamat dan bahagia dengan pilihan kita. Kalau tidak bahagia, jangan ikut OGF lagi. Mengapa dan untuk apa? Mengapa? Karena kata Romo Maksi waktu sambutan semalam, Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja itu harus selalu diperbaharui. Kita adalah agen penting gereja, maka kita juga perlu selalu diperbaharui supaya bisa memperbaharui gereja. Itulah OGF itu kenapa perlu untuk kita dibaharui gitu. Kemudian kita para imam itu agen reformasi atau perubahan. Itulah kenapa kita perlu buat OGF supaya kita selalu diformat. Maka tujuannya transformasi diri imamat seperti khotbah Bapak Uskup. Kemudian makin menjadi alter Christi, cukup serupa dengan Kristus dan jangan menjadi sama dengan Kristus. Kemudian imam yang berbudaya Katolik dan kontekstual seperti yang dikatakan oleh Romo Herman, dan iman yang makin bersaudara, priest helping priest seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Kemudian iman yang memberi harapan, bukan hopeless apalagi PHP. Itulah kita menjadi agen pemberi harapan dalam siar harapan. Jadi bukan memberikan kehilangan harapan, apalagi memberikan PHP. Nah, pengalaman ikut OGF nasional dan regional itu untuk saya begini, menyadarkan dan membuat saya memahami pentingnya priest helping priest, persaudaraan imam yang imamiah. Nanti bisa sharing dengan teman-teman yang ikut OGF di Santikara. Apa itu persaudaraan imamiah? Kemudian makin mengenal dan paham spiritualitas dan profesionalitas imam diosesan. Imamat itu anugerah Allah tapi perlu profesional ternyata. The right man on the right place. Kemudian paling penting itu merasa makin bersaudara dan profesional dalam spiritualitas imamat. Jadi ini yang saya temukan dari mengikuti OGF. Sedangkan dari OGF regional yang saya temukan adalah menemukan aneka wajah peserta OGF makin meningkatkan rasa bangga menjadi imam diosesan dan menumbuhkan rasa sense of belonging akan imam unio, rasa memiliki imam unio. Jadi semakin bertemu dengan banyak romo dari setiap regio, dari setiap keuskupan, kita merasa makin solid dan kita merasa memiliki unio, dan itu penting sekali untuk membuat kita bangga dengan imamat. Maka yang berikutnya dari regional juga, menemukan aneka tema OGF makin memperluas wawasan dan pengetahuan. Setidak-tidaknya itulah beberapa kenyataan yang saya alami yang membuat saya juga merasa perlu tidak hanya memenuhi permintaan Bapak Ketua, tapi saya mau belajar banyak karena di setiap OGF selalu punya cerita tersendiri dan memperluas wawasan dan pengetahuan. Akhirnya dalam konteks tema kita saat ini, Imam Unio Pesiara Harapan, saya hanya mau menggarisbawahi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan Bapak Uskup. Imam itu alter Christi. Dan kata Santo Paulus, spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Kalau kita adalah alter Christi, bentuk kehadiran Kristus yang lain, maka ketika orang berharap pada kita yang adalah alter Christi, harapan mereka juga tidak mengecewakan. Bagaimana supaya mereka tidak kecewa dengan harapan yang mereka titipkan di dalam diri kita? Maka terus memformat diri dengan OGF supaya kita bisa menjadi imam yang memberi harapan, bukan harapan palsu, bukan hopeless, apalagi PHP. Itu saja tahapan dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Romo Eman untuk sharing dan cerita-cerita menarik tentang OGF, dan semua yang kita lakukan itu untuk menjawab harapan dan doa Yesus.
Semoga mereka menjadi satu. Dan Unio, tingkat keuskupan, regio, dan tingkat nasional menjadi media untuk menegaskan dan memaknai persaudaraan dan persatuan imam diosesan di keuskupan kita masing-masing